Masih di seputaran Danau Toba, saya kembali mengisi ruang kanal YouTube saya ini dengan menyampaikan uraian yang sangat sederhana. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah uraian sederhana yang didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-6, dan boleh lanjut sampai kepada ayat yang ke-20 sebetulnya. Nah, saya menawarkan sebuah tema perjumpaan yang mendatangkan pertobatan, atau boleh juga pertobatan adalah perjumpaan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sudah membaca teks dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20, kita bisa melihat bahwa Allah yang merdeka itu, Allah yang bebas itu, memiliki kebebasan untuk memilih setiap orang untuk menjadi rasul, untuk menjadi pelayannya. Sepertinya Allah tidak begitu peduli dengan latar belakang seseorang. Sepertinya Allah tidak begitu memperhitungkan siapa dia sebelum dia dipakai Allah untuk menjadi rasulnya. Itulah kesan pertama saya terhadap Saulus, yang kemudian setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nama itu berubah menjadi Paulus. Karena memang kata Saulus itu sendiri dalam bahasa, atau bagi orang bagi orang Yunani itu sedikit terkesan negatif, sehingga memang dalam konteks upayanya untuk memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi, dia mesti adaptif, menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia berada. Meskipun ada versi lain lah yang mengatakan mengapa ada perubahan dari nama Saulus menjadi Paulus. Oke, kita tidak mau berhenti di situ. Kita mau fokus sekarang pada teks kita. Dari teks ini, saya mencoba menawarkan beberapa hal. Yang pertama, Saulus. Kita bisa melihat Saulus. Saulus ini sebagai tokoh agama Yahudi yang tidak begitu menginginkan perkembangan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus sesudah kebangkitannya. Bahkan Saulus merencanakan sebuah penganiayaan, pembunuhan, dan memang sebelum teks ini dia sudah melakukan penganiayaan dan pembunuhan, misalnya Stefanus. Dan kali ini ketika dia mendengar bahwa di Damsyik juga gerakan pengikut-pengikut Kristus sesudah Kristus bangkit itu semakin besar, sehingga dia melegitimasi rencana penganiayaan dan pembunuhan para pengikut-pengikut Kristus itu. Dia meminta legitimasi dari imam besar Yahudi agar dia direstuilah, kurang lebih begitu ya, untuk melakukan penganiayaan dan pengejaran. Nah, ini Saulus. Yang kedua, ini soal pendengaran. Pendengaran di dalam teks ini sepertinya tidak
punya hubungan dengan penglihatan. Dan pendengaran Saulus yang dia dengar dalam perjalanannya menuju Damsyik itu dianggapnya sebagai suara Tuhan. Jadi tadi dia sebelum berangkat ke kota Damsyik, dia sudah getol sekali ingin segera menganiaya, meredam, mempersekusi orang-orang pengikut Kristus di sana. Namun di tengah perjalanan sebelum masuk kota Damsyik itu, pada ayat 4-5, ada suara yang dia dengar yang memanggil dan menyebut nama Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, di sini nih menjadi sedikit terkejut, kaget juga saya ketika membaca Saulus dengan refleks dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Nah ini memang di dalam Alkitab dicatatkan demikian. Dia menyebut siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu berbicara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara-saudara sekalian, perkataan Saulus yang menganggap siapakah engkau Tuhan itu memperlihatkan dugaan sementara mengapa Saulus menyebut suara itu adalah suara Tuhan. Menurut saya itu membuktikan bahwa memang dia adalah orang yang taat pada agama. Taat pada agamanya. Yahudi. Yang memang kadang-kadang ketika ada suara tetapi orang yang bersuara itu tidak kelihatan, itu dianggap sebagai hal-hal yang supranatural yang berasal dari Tuhan. Nah dari situ kita tahu bahwa sebetulnya Saulus ini taat pada agamanya, Yahudi. Dan ketika hal-hal yang di luar kemampuannya itu terjadi pada dirinya, dia anggap itu berasal dari Tuhan. Mungkin juga karena mengapa Saulus begitu cepat menyebut siapakah engkau Tuhan? Karena ada sebutan pemanggilan namanya yang dianggap bukan berasal dari kelompok atau rombongan yang mereka akan berangkat ke Damsyik. Suara yang lain tetapi kok mengenal namanya. Sehingga dia juga mengklaim itu suara Tuhan. Kok bisa disebut namaku? Kurang lebih begitu. Karena Saulus tidak dapat melihat siapa yang bersuara itu. Sehingga dia dengan cepat mengatakan itu suara Tuhan. Perkataan Saulus itu mengandung makna pengakuan bahwa itu suara Tuhan, menyebabkan Saulus mulai bimbang, apalagi dia dibutakan, tidak dapat melihat lagi, dan itu menyebabkan dia mulai ragu-ragu dengan rencana awalnya ingin menganiaya pengikut-pengikut Kristus di Damsyik itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada rekonsiliasi antar manusia. Apa yang saya maksudkan dengan ada rekonsiliasi antar manusia? Di mana Allah menggunakan Ananias, murid Tuhan disebut di dalam Alkitab, yang sebetulnya tidak respect dengan Saulus. Karena Ananias sudah mendengar bahwa Saulus ini adalah anti pengikut Kristus dan melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap pengikut-pengikut Kristus. Jadi Ananias ini sebetulnya kurang begitu suka, kurang begitu bersahabat dengan nama ini.
Tetapi justru suara Tuhan itu menghampiri Ananias untuk membukakan matanya sehingga Saulus dapat melihat. Dan justru Ananias dijadikan mitra dari Saulus. Jadi yang tadinya sepertinya kurang bersahabat, pada akhirnya menjadi bersahabat, rekonsiliasi. Ananias dimanfaatkan Allah untuk membangun rekonsiliasi dengan Saulus. Rekonsiliasi yang terjadi itu adalah penyembuhan kebutaan Saulus dan menjadikan Saulus sebagai pejuang, aktivis yang memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu ayat 17 sampai 18. Ya, jadi ada rekonsiliasi di situ kan? Yang tadinya berseberangan atau tidak suka, anti dua manusia ini, tetapi melalui peristiwa ini mereka menjadi sebuah tim yang besar. Yang keempat, perjumpaan Saulus dengan suara Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik itu bagaimana dimaknai saat ini? Lalu bagaimana juga memaknai rekonsiliasi di mana setiap orang dengan latar belakang yang berbeda boleh bersatu, disatukan, menyatu menjadi sebuah tim yang baik di dalam menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak perjumpaan-perjumpaan sebetulnya yang telah dan akan terjadi pada kita. Perjumpaan kita dengan sesama, perjumpaan kita dengan yang lain. Namun kadang-kadang sering sekali perjumpaan itu tidak kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehingga kita sering sekali mengabaikan hal-hal yang penting dan berguna dari perjumpaan kita dengan sesama manusia. Perjumpaan kita dengan yang lain itu kita anggap hal yang biasa. Kita sering abaikan bahwa ada banyak makna di dalam perjumpaan. Ketika saya berjumpa dengan yang lain itu, disitulah perjumpaan saya dengan Tuhan itu. Perjumpaan dengan Tuhan dapat terjadi ketika kita mau menjumpai dan mau berjumpa dengan siapa saja. Ya, bahkan dengan kelompok yang sering disebut-sebut orang, kelompok ateis, maukah kita menjumpai dan berjumpa dengan mereka? Kelompok yang termarginal, LGBTIQ, maukah kita berjumpa dan membangun perjumpaan? Karena dengan demikian kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga dengan perjumpaan dengan non-Kristen yang miskin. Justru kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Jangan suka menganggap sok suci ya. Hati-hati itu. Karena ketika Anda menganggap Anda suci dan benar, maka Anda tidak sedang berjumpa dengan Tuhan. Karena aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang yang tidak benar. Perjumpaan kita dengan yang lain bisa terjadi membuktikan perjumpaan kita dengan Tuhan. Pertobatan itu adalah sejauh mana kita mau berjumpa dengan yang lain. Seberapa jauh kita memanfaatkan perjumpaan di dalam perbedaan-perbedaan. Tidak semua harus seragam. Karena di dalam perbedaan itu justru Allah memanfaatkan sebuah tim yang baik, rekonsiliasi yang produktif. Suara Tuhan bisa kita temui ketika saya berjumpa dengan
sesamaku yang ateis, sesamaku yang miskin, sesamaku LGBTIQ, sesamaku yang tidak seagama dan tidak seiman denganku. Aku bisa berjumpa dengan Tuhan di sana. Jangan sampai kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan ketika aku berjumpa dengan orang yang merasa benar dan merasa suci. Ya, itu aja hanya guyon ya. Semoga uraian sederhana saya ini dapat menolong kita untuk membuka sedikit celah di dalam kegelapan dunia ini. Pertobatan adalah perjumpaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati saya, dan memberkati semua makhluk di muka bumi ini. Nikmati hidup dan maknailah hidup sebaik mungkin. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.